Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa bingung ngelihat seseorang yang makannya super pilih-pilih? Kayak dia cuman mau makan nasi putih tanpa lauk, atau cuman mau roti tawar tanpa apapun, dan itu diulang terus setiap hari. Bahkan kadang, makanan yang menurut kita biasa aja, kayak buah, sayur, atau daging, malah bikin dia mual, panik, atau langsung nolak habis-habisan. Dan mungkin kita mikirnya, ah, dia mah manja, cuma picky eater aja. Tapi, gimana kalau sebenarnya itu bukan cuma soal pilih-pilih makanan? Gimana kalau sebenarnya itu bagian dari sesuatu yang lebih kompleks, gangguan makan yang namanya RFID? Nah, ini yang pengen saya ajak kalian ngobrol hari ini. Karena, jujur ya, RFID itu gangguan makan yang masih jarang banget dibahas. Namanya aja mungkin kalian baru dengar sekarang. Saya pun awalnya juga nggak ngerti ini apa. Tapi makin saya cari tahu, makin sadar kalau ini penting banget buat dikenali. Apalagi di zaman sekarang, di mana kita sering banget menilai orang dari perilaku luar tanpa mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Jadi RVD itu singkatan dari Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Panjang banget ya, tapi kita pecah bareng-bareng biar gampang. Avoidant artinya menghindari, restrictive artinya membatasi. Food intake itu asupan makanan, dan disorder ya berarti gangguan. Jadi secara gampangnya, ARFID itu gangguan makan di mana seseorang sangat menghindari dan membatasi jenis makanan yang dia bisa makan. Tapi yang bikin beda sama gangguan makan lain kayak anoreksia atau bulimia, orang yang punya RFID itu bukan karena pengen kurus, bukan karena takut gendut, tapi karena faktor lain, bisa karena trauma, bisa karena rasa takut, atau karena ada kepekaan sensorik yang tinggi banget. Contohnya gini, ada orang yang benar-benar nggak bisa makan makanan yang teksturnya lembek, kayak pisang. Begitu dikasih pisang, dia bisa langsung mual, bahkan sampai nangis. Ada juga yang cuma bisa makan makanan yang kering dan renyah, kayak kerupuk atau roti kering. Yang lain nggak bisa masuk. Atau ada juga yang pernah trauma karena tersedak waktu kecil, dan sejak itu dia jadi takut sama makanan yang susah dikunyah. Lama-lama, makanan yang dia berani makan makin sedikit. Dan ini bukan soal kemauan ya. Otaknya benar-benar memberi sinyal bahaya ke tubuhnya tiap kali dia ketemu makanan yang dianggap asing atau mengancam. Dan kalian tahu apa yang sering terjadi? Mereka yang punya ARFID ini sering banget disalahpahami. Dibilang aneh, dibilang manja, bahkan dibilang kurang bersyukur. Padahal yang mereka butuhin bukan omelan atau tekanan, tapi pengertian. Karena jujur aja, siapa sih yang gak pengen bisa makan enak dan bebas kayak orang lain? Siapa yang pengen ribet tiap kali diajak makan bareng? Gak ada. Tapi ya itu tadi, RVD itu bukan pilihan, tapi kondisi psikologis yang nyata. Yang bikin miris, RVD ini bisa berdampak serius kalau nggak ditangani. Karena pola makannya terbatas banget, banyak dari mereka yang kekurangan gizi, berat badan rendah, gampang sakit, bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit karena tubuhnya benar-benar kekurangan nutrisi. Dan karena kondisi ini jarang dikenali, banyak dari mereka yang tumbuh besar dengan perasaan bersalah. Merasa aneh sendiri, merasa gagal. Nggak jarang juga mereka jadi menarik diri dari pergaulan karena malu kalau harus makan bareng orang lain. Dan lucunya, lingkungan sekitar seringkali nggak membantu, malah memperparah. Mungkin kalian pernah dengar kalimat kayak gini, udah makan aja, masa gitu doang takut? Atau, kamu harus belajar makan, masa seumur hidup cuma bisa makan itu-itu aja? Nah, kalimat-kalimat kayak gini tuh bukannya bikin mereka berubah jadi berani makan, malah bikin mereka tambah cemas. Karena mereka jadi mikir, oh, aku salah ya, aku nggak normal ya. Padahal yang mereka butuh bukan dipaksa berubah, tapi ditemani pelan-pelan buat memahami rasa takut mereka. Dan yang unik,
RFID ini bukan cuma bisa terjadi di anak-anak ya. Meskipun banyak kasusnya muncul waktu masih kecil, tapi kalau nggak diatasi, bisa ke bawah sampai remaja atau dewasa. Jadi jangan heran kalau kalian ketemu orang dewasa yang makannya sangat terbatas. Bisa jadi itu bukan kebiasaan, tapi sisa dari gangguan yang nggak pernah diberesin sejak kecil. Saya tahu, kadang kita pengen semua orang normal, biar gampang. Tapi justru disitulah kita diuji, bisa nggak kita jadi manusia yang lebih empati? Karena ya, hidup itu bukan soal semua orang harus sama, tapi soal bagaimana kita bisa ngerti perbedaan dan membantu satu sama lain berkembang. Dan buat kalian yang mungkin merasa relate sama cerita ini, mungkin kalian juga punya hubungan yang rumit sama makanan. Coba deh refleksiin. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mulai memahami. Kadang kita suka mikir, emang aku aja yang malas makan. Atau, ya emang seleraku aneh. Tapi bisa jadi itu bagian dari sesuatu yang lebih dalam. Dan kalau itu bikin kalian gak nyaman, mengganggu kehidupan sehari-hari, bikin stres, atau bikin kalian ngerasa kesepian, mungkin sudah saatnya untuk ngobrol dengan ahlinya. Bisa ke psikolog, psikiater, atau bahkan ahli gizi yang ngerti soal ini. Karena percaya deh, kalian berhak buat hidup yang lebih tenang, termasuk dalam urusan makan. Dan kalau kalian punya teman atau saudara yang punya kebiasaan makan yang terbatas banget, jangan langsung ngejudge. Coba tanya, coba dengerin. Kadang yang mereka butuh cuma satu orang aja yang mau ngerti. Satu orang aja yang mau bilang, "Gue ngerti kok, makan bisa jadi hal yang menakutkan." Dan dari situ, pelan-pelan, perubahan bisa dimulai. Saya percaya bahwa setiap orang punya alasan di balik perilakunya, termasuk soal makanan. Nggak semua orang punya hubungan yang sehat sama makanannya. Ada yang terlalu ketat, ada yang terlalu longgar, dan ada juga yang takut. Dan itu semua valid. Bukan untuk dinilai, tapi untuk dipahami. Karena di balik satu gigitan makanan, bisa ada sejarah panjang. Bisa ada luka, bisa ada cerita masa kecil, bisa ada rasa takut yang dipendam bertahun-tahun. Dan kalau kita tahu itu, mungkin kita akan berhenti menuntut orang lain untuk langsung berubah. Kita akan mulai menemani mereka dengan sabar. Dan akhirnya, saya pengen kalian tahu bahwa RFID bukan akhir dari segalanya. Banyak kok yang berhasil pulih. Banyak yang pelan-pelan bisa mulai mencoba makanan baru, bisa belajar mendengar tubuhnya dengan lebih tenang, dan bisa membangun hubungan yang lebih damai sama makanan. Tapi itu semua dimulai dari satu hal. Kesadaran. Sadar bahwa ini ada. Sadar bahwa ini nyata. Dan sadar bahwa kita nggak sendirian. Jadi kalau hari ini kalian belajar satu hal dari video ini, saya harap itu adalah jangan anggap remeh orang yang punya hubungan rumit sama makanan. Bisa jadi yang kalian lihat sebagai pemilih atau manja, ternyata sedang berjuang diam-diam melawan rasa takut yang sangat besar. Dan buat kalian yang lagi ngerasain sendiri, kalian gak salah, kalian gak aneh, dan kalian gak sendiri.